Madura itu tahun 49 tahun 50 jadi sebuah negara. Pak Dokter guys, orang Madura yang berbicara soal agama pasti padu dengan keberanian nggak ada. Padahal salah. Udah. Betul. Sekarang kita mau jadi penyanyi di Madura ini. Ingin mengembangkan bakat talenta kita, lobby kita. Oleh asuh lagi memakai. Coba keluar betul kan? Coba sampai pergi ke Masjid Bangkalan ya. Masjid Jami Bangkalan sekarang sudah menjadi masjid agung. Pintu-pintunya sudah berubah. Tiap ganti bupati itu pasti berubah. Tiap ganti bupati itu pasti berubah. Jadi kalau peninggalan di Pendopo itu hilang dengan pergeseran bupati. Artinya dari sisi tata kota memang di sini tidak memenuhi syarat dari ibu kota. Jadi Madura itu dulu ada dua pertama, Madura Barat, Madura Timur. Saya lihat hanya itu upaya-upaya non pemerintah. Satu contoh misalnya Kongres Budaya Madura. Itu saya pernah jadi ketua delegasi Sampang tahun 2012 kalau tidak salah di Sumeneb. Setelah di Hotel Zanzibar, di gedung Zanzibar kemudian dilanjutkan ke Hotel Utama. Nah itu di sana dibicarakan. Selama kurang lebih 3 hari saya ketemu dengan Desa Limron, saya ketemu dengan teman-teman dari Pontianak, dari Banjarmasin. Saya mau nanya saya potong ya. Kok itu paling banyak mana? Sumeneb, Pamekasan, siapa mana paling banyak siapa? Apanya? Kabupaten ini. Engkau. Maksudnya engkau bahasa iya, engkau. Penggunaan kata Sengkau. Paling banyak itu kabupaten mana? Sebetulnya hampir sama. Yang tidak sama itu jumlahnya kata-kata kamu. Kalau engkau itu misalnya Abe Tibi, Sengko, Bule, Kaule, Abdina, Abdi Telem, ya itu kira-kira. Tapi kalau kamu tuh banyak. Tapi semuanya itu harus diakui sebagai bahasa Madura. Jadi tidak boleh mengklaim orang Madura paling baik itu kalau Sumeneb kan. Nih yang menjadi hal yang paling baku Bangkalan tidak bisa. Jadi satu contoh misalnya begini ya. Kalau aku sebagai orang pertama, sekarang orang kedua misalnya begini. Bahasa orang kedua itu mon laki kaki, mon bini ini. Jadi jangan sampai mengatakan ini pada laki aslinya itu. Jadi kakek itu sama dengan antak, nini sama dengan anti. Nah kakek, nini, abe, nah, tibi, nah. Tapi jarang sede menggunakan nini itu ya. Abe, nah. Pas bede pone satasen ko iya, ku iya, keniko, kenika, tika, sampian, panjenengan. Ajunan gelem, ajunan tuan dalokan. Jadi pengertian tuan itu adalah terjemahan dari Tuhan. Tuan itu berarti kalau ke manusia, kalau dalam hubungan pada Allah itu Tuhan. Tapi Tuan kalau pada manusia secara hablum bidanas itu artinya Tuan. Contohnya salah satu hubungannya orang yang sudah merasakan ibadah haji. Ngeri kita lagi Tuan. Jadi apa kabar Tuhan saya? Itu semua orang Tuhan, kalau tak bisa nyabit saya panjenengan beres Tuhan. Matuan tore lagi, bi Tuhan tore lah. Nah, seperti ini. Jadi di berita Tuhan adalah sebutan kehormatan bagi orang yang telah merasakan ibadah. Itu hanya di Madura. Kalau di Jawa sana Pak Kaji, Bu Kaji. Kaji di sini tuan. Jadi kaji dengan tuan tuh kayaknya kalau lebih tinggi tuan kayaknya begitu. Kalau haji itu hanya tapi kalau tuan sudah dikenal. Jadi ajunan tuan dan Allah Taala selalu kan. Ya Allah tempura mana kecek ke ajunan tuan salah. Ajunan tuan itu kepada raja. Ya, jadi kalau ke atasnya tuh harus pakai bahasa halus. Yang boleh apa sekabar TV itu hanya Tuhan dan Raja. Jadi contohnya kita menerjemah Al-Quran. Pahamnya begini. Muhammad, seko tak ada mereka Buddha Bang Muhammad itu boleh. Raja juga begitu. Pate, abang tak ini aja. Jengkau tak kesokan dia. Engkau tanda ada dia. Nah itu boleh. Jadi Raja dan Allah itu boleh diterjemah dalam bahasa menggulungkan dirinya. Tapi memang kalau abe, saya baca anggap asal itu anggap tuh asal tuh ngabe, panjenengan
rajin panjenengan sareng Rodia Abdina dupa apa. Putra panjenengan sareng anak Abdina sekelas Mas. Kan hebat. Menawi panjenengan ampun ngorati, Abdina kita dengar. Menawi panjenengan cek kesokan nah, iki ngerek Abdina orang dulu. Maknanya sama. Tapi penghormatan lain rasanya ketika saya mengatakan panjenengan gelem tidak ini. Ini Pak Mustomi itu mencoba bertiga. Dapat dicoba. Alek kanto ampun kubur di rumah. Abdi nah kita lemang ke kan sama. Cuma secara Tempatan derajat bahasa. Iya. Jadi orang lain itu ada makan ada pasok tuh posisi orang lain jangan sampai ada di bawah. lawan bicara, lawan bicara. Nah, iya lawan bicara itu orang kedua. Karena apa? Memang Nabi Muhammad SAW mengatakan bukan masuk golonganku barang siapa yang tua tidak sayang pada yang muda tidak hormat pada. Jadi semoga bahasa hormat, saya tua bahasa sayang. Tapi dalam bahasa kita kadang-kadang begini. Kita kadang-kadang punya mantel, punya penakar, punya kompor, dan maju. Tapi kompor asli. Benar ya lagi besok. Aja rajin yang di mana? Kan campur, boleh. Ini penakan saya, nama dan teman. Tadi gue restari. Yang di mana rajin dan berapa kotoran itu? Tetap rasa kasih sayang, saya panggil kacau kan penakan. Berapa kotoran itu? Yang di mana rajin? Kan sama-sama dekat. Ini boleh. Ini pakai bahasa campuran. Boleh. Mohon saya tahu ya. Yang Mas Andi barusan bilang itu kenapa mau dipakai sekarang? Kakek. Iya. Itu ke laki. Terus saya ke ini. Iya. Dan kenapa mau dipakai sekarang ini gitu? Ya memang begini. Gimana? Pertama pengaruh globalisasi. Terus. Yang kedua pengaruh dari nasionalisme atau chauvinisme yang terlalu tinggi. Yang ketiga faktor gengsi. Gitu. Kadang-kadang orang sekarang kalau pakai bahasa Keempat tidak paham. Tak mungkin sekali. Kan ada seperti itu orang. Apakah saya dengan pakai bahasa halus ke derajat saya turun? Tidak. Panjenengan dekat lima dalam yang mana coba tergoda setting lagi kan? Apa yang turun dari derajat saya? Naik kan? Ya, naik. Jadi selain ini, mungkin bangkit di faktor ini, akulturasi budaya dan sebagainya. Ini jawaban pun korangan, nanti korang apa keinginan kuat untuk melestarikan bahasa itu. Kian oleh alasan itu tidak tunggal, artinya pendapat Anda benar semua. Iya. Artinya bukan satu yang benar. Saya punya contoh gini Pak. Roma rosak rentua tak peduli kan Madura. Ada rentua mendidak anak Madura. Kau coba itu angin yo. Bini kulen itu di Jawa asli. Apa aja kau punya? Ngiring nasa ada. Nah, harus takut. Di korma buca apa sebut cakap orang punya bu. Jadi nanti coba pengen cari detik mau beda mau sekolah mau lepas tahun nanti. Coba pengen cari anon dari ada cerama dari begitu. Akhirnya apa keluarga saya itu besar. Cucu saya besar. Kai saja ada kai gitu. Rasanya terlalu daripada karena kan apa kai? Kan itu. Nilai rasa. Kenapa ada nilai estetika, ada nilai etika? Bukan hanya sekitar logika. Ini sesuai dengan pendapat para filosof. Saya jaga logika, etika, estetika. Kan begitu. Jadi Sanul halak somul sanul makol. iya, jadi apa namanya itu? Ini sudah rusak semua ini. Mengapa Jawa lebih lestari? Di Jawa dulu sudah les. Sekolah karawitan beda, sekolah bahasa Jawa beda. Ya kemudian yang berkembang, kalau Madura mana? Sekarang kita mau jadi penyanyi di Madura ini. Ingin mengembangkan bakat talenta kita, lo bisa. Ore, asuh lagi memakai. Coba keluar itu, Ore. Kuliah nyari kamu, tak mangki lah. Itu mungkin sampean nyarinya tuh nyari di mana? Nyari kamu mangkin harusnya kan. Mungkin sampai ada Gramedia. Coba sampean kalau di kamus itu kalau di bahasa Madura itu banyak loh. Saya punya semua itu. Itu harusnya kan dicetak lagi gitu loh, ada penerbit gitu ada upaya itu. Penerbit pun mungkin merasa rugi karena peminatnya nggak banyak. Kalau bayar, dukungan yang pemerintah orang lain. Nah iya. Pekerjaan melestarikan budaya itu bukan pekerjaan komersial yang memperkaya kita. Tetapi kalau menjadi direktur proyek pembangunan ini menjadi manajer proyek, wah itu. Saya maaf ya disampaikan
Seperti menyebut orang tak usah. Salah seorang oknum pimpinan dinas pendidikan saya pernah ada. Pak, Bukan sekarang kan dulu. bukan dulu. Gak apa-apa, yang sekarang gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Bukan. Sebenarnya beberapa bulan sebelumnya. Sebut mundur, Pak. Mengulang bang sebut aja. Pun terjadi pengiran salah. Seperti kata saya beri masalah, beri market. Hanya kita hati unik mengatakan, Pak. Lebih kebaikan. Pengguna pakai penyusun buku atau yang bantu urusan ngobet bersama tuburan bisa kipas dinas pendidikan menerbitkan. Jawabannya sangat mengecewakan sekaligus sama komersial. Kita bisa kalau minum kopi bisa. Gimana itu ampun itu kita ucap ya. Saya saking nyanyi sekali. Yang pun kuliah jawab Pak dengan Pak sekolah sering di pada pelajaran sampai buku sejarah gini berdua. Makin aja Pak. Mon kamus bahasa Madura, makin yang dijual di pasaran itu kamus bahasa Madura Indonesia tepat ucap. Yang ngarang itu Andrian Pawitra. Sampian cari di Jalan Manyar, Ketuarjo, dekat Samsat Sortojen, itu ada Gramedia sama sekali itu. Kumpul sama-sama kamus yang lain. Yang lain itu tidak dijual. Seperti kamus Pakem Batu. Di Pamekasan itu hanya orang tertentu yang punya, termasuk saya. Prosesnya bagaimana saya punya? Ya, betul lain. Itu harusnya apa ya? Pihak-pihak penerbit itu mungkin dia mengundang ada keinginan pelestarian mereka Kurang mereka tidak ingin. mana bisa nanti agak gede Pak. Di agak gede dari pelestarian cagar situs. Tapi di Pamekasan ada. Jadi begini, Mungkin telah cagar dan situs itu hanya berupa bendaan. Ya. Jadi bahasa itu tidak masuk cagar situs. Kalau di Politika lulus aja, saya tanya, bahasa itu tidak termasuk karena apa? Cagar dan situs itu berupa benda. Sedangkan bahasanya itu tidak termasuk, walaupun ada di prasasti, gitu loh. Jadi kalau cagar dan situs itu benda, apa? Benda seperti senjata, peralatan, merupakan sejarah lokal. Yang kedua itu bangunan. Yang ketiga itu adalah situs. Situs itu lebih dari satu. Kemudian yang keempat itu kawasan. Kawasan itu misalnya seperti di Banten, itu kawasan bukan? Kan di sana itu ada Mertosari, ada Santomerto, ada Masjid Vatikan, ada kuburan Ratu Epo. Kemudian di sana juga ada yang namanya Panjilaras. Nah itu sudah kawasan. Kemudian ada lagi namanya itu struktur. Struktur itu benda buatan manusia yang nempel pada alam. Contohnya kuil-kuil dijadikan tempat perkataan, di dalamnya ditata. Nah ini hasil karya manusia yang nempel pada alam itu disebut struktur. Gitu loh. Kalau seperti di Kerampon itu kawasan. Di sana ada 17. Sesuai bangunan Ya, di sana ada 17 bangunan yang masih layak untuk diabadikan. Bekas apa ya? Anu na ujian garam. Kalau lapor, coba cuma lagi kan. Oke. Memang di Sampang itu bukan miskin peninggalan budaya, hanya tingkat kesadarannya rendah, tidak didukung oleh pemerintah. Betul. Coba misalnya, tiba-tiba juga kuliah lepon entar ke museum yang matikan guru nangis. Di sana tuh bukan museum, tapi bangunan yang dipinjam untuk menjadi tempat penyimpanan barang rongsokan yang tidak ada hubungannya dengan sejarah. Budaya. Iya. Coba kalau kita lihat museum Cakraningrat di Bangkalan, saya berkali-kali ke sana. Kemudian museum di Pamekasan, bagus, ya. Museum di sana, waduh kan keraton itu. Kita kereta kencaranya masih ada, foto-fotonya semi lengkap, barang-barang dan sebagainya. Itu sejak itu ada di tiap ganti bupati itu pasti berubah. Tiap ganti bupati pasti berubah. Jadi kalau peninggalan di Pendopo itu hilang dengan pergeseran bupati. Coba sampai pergi ke Masjid Bangkalan ya. Masjid Jami Bangkalan sekarang sudah menjadi masjid agung. Pintu-pintunya sudah berubah. Aturan jangan nyambung gitu, dari Pendopo sama rumah itu nyambung sekarang.
Karena waktu berarti di mana itu dicantum terang. Sebenarnya itu seperti rumahnya Wabuk itu pas. Di Pendopo sama Sampang ini memang bukan ibu kota kabupaten asalnya. Artinya dari sisi tata kota memang di sini tidak memenuhi syarat dari ibu kota. Jadi Madura itu dulu ada dua pertama, Madura Barat, Madura Timur. Madura Barat itu Bangkalan Sampang, Madura Timur itu Pamekasan Sumenep. Berkembang kemudian setelah mencoba jadi tiga. Gerbang Kulon, Gerbang Tengah, Gerbang Kulon, Gerbang Tengah, Gerbang Wetan, Bang Wetan, Bang Tengah, Bang Kulon. Nah, Bangkalan itu ibu kota. Sedangkan dari sini itu hanya sejajar mungkin dengan Kawedan. Makanya di sini rencana pembangunan kota tidak seperti modelnya Wali Songo. Biasanya biasanya alun-alun depan masjid. Alun-alun, masjid, keraton, pasar. Itu satu paket. Coba di Bangkalan. Alun-alun selalu ada masjid, Ya. Sebenarnya ya, Taman Adipura, Pamekasan, Taman Ari Lancor. Itu alun-alun. Coba di Sampang. Di baratnya gedung DPR. Sampang. Pasar Semangunan jauh. Oke, ya Allah. Karena apa? Dulu semuanya punya makna. Di alun-alun itu biasanya dulu yang ditanami beringin. Beringin itu dari bahasa Arab warokin. Orang yang terpelihara dari barang-barang haram sampai barang suka. Warokin. Dan di situ alun-alun itu dari bahasa Arab al-launu. Al-launu kan berenang. Jadi disingkat alun-alun. Beringinnya warokin. Kalau Jawa ya alun-alun. Iya, jadi alun-alun ini artinya macam-macam murid, bersepenter, berjubukan, ya kan begitu. Ada yang macam-macam lah, jadi macam-macam. Jadi semuanya punya simbol. Ya cuma oleh Sampangnya apa simbolnya? Memang leluhur kita tidak salah, Sampang ini selalu jadi langganan banjir. Jalannya Sampang kan dari Madura ke Pelabuhan. Lapangan tuh sampai ke Murung itu kan alun-alun dulu. Pasar, alun-alun masjid. Karena terlalu kecil, alun-alunnya pindah ke sini. Iya. Pas pasarnya pindah ke lain. Terus di masjid mau main di lapangan alun-alun, pas sebelah ini pasar. Terus sana ke Pelabuhan macet dari utang. Memang ini bukan bukan zamannya Wali Songo ya. Pasti macetnya itu. Iya, Iya. kan dermaga dulu. Iya, masjid, alun-alun. Terus Pemasaran, sampai ke masjid. Dari sisi geografis, permukaan air laut di sini itu lebih tinggi dari daratnya. Gitu loh. Jadi memang tidak ideal menjadi sebuah kota. Memang di sini itu dulu bukan kata raja. Tak ideal, tak layak. Dua-duanya. Dulu kan pusatnya di Arosbaru. Yang kedua itu di Bliken. Makanya ada di situ yang namanya Panembahan di Blega itu ada. Sesaudara dengan yang ada di Eskolje. Eskolje berapa? Bayangkan tentara Mataram waktu invasi pertama 6.000 tentara yang mati di tangan pasukan Eropa. Banyak yang memilih. Makanya kemudian invasi yang kedua itu menggunakan strategi lain di bawah nasihat di Juru Kiting. Di Juru Kiting ini sudah dulu dari Sultan Agung Beberapa Sulmo. Jangan bersatu di situ, hal itu pecah saja. Serentak hari itu juga Belega diserang, bukan Sampang dan apa-apanya. Belega diserang, harus bayar serang, Pamekasan serang. Sampang ini sama. Terus sampai ada di situ perang Mukutan di bawah pimpinan ini, Togo Sukoati. Termasuk meninggalnya Sentomerto juga gitu. Iya. Di Invasi kedua. Invasi Sampai. Jadi banjir kan. Oh, alah. Itu ini sama. Dan di Madura itu tidak ada istilah raja yang hadir seragam. Lampung itu cuma kepolisian. Makanya ketika saya sering diminta untuk menjadi juri doki, saya tidak setuju kalau raja itu diterjemah jadi raja. Lombok itu cuma raja betul. Kita tahu budaya lain, ya setuju. Ini belakangnya kata di lapas. Nah, pada boleh bicara raja. Salah. Raja itu jimat. Raja itu jaya. Raja itu raja. Mon raja itu jaya. Raja nah.
Kayak Amin kena Lombok, punya kayak bisa. Maksudnya kalau kerajaan itu mencapai masyarakat jangan saking Mojopahit zaman Hayam Wuruk. Kita lagi selesai nih. Tapi raja di apa Madura itu biasanya Iya, di yang menghasilkan uang, tuyul konvensional. Ya itu berhubungan dengan jimat itu. Lah ketika masuk orang yang mau debu lambel kena ibu dengan apa bergadang. Ada yang masuk raja. Kok bisa? Istilah itu kenapa? Karena orang Madura sangat memuliakan ibu katanya. Itu orang sampai benar atau ibu, sampai benar atau ibu dua. Ratu Ibu Sini Mekuanya keturunan dari Keraton Jembrengit. Mungkin karena status administratif gitu loh Pak, kewedanan bukan kerajaan, sehingga itu ratu nggak boleh kecuali Raja Mataram. Saya kan respon jadi ratu kita. Jadi ratu. Nah jadi di situ idionya itu ya menggunakan istilah itu menurut para pengamat orang Madura itu memang memuliakan ibu. Ratu Ibu sana ibu dari Raden Praseno, Ratu Ibu sana istri dari Raden Praseno. Sana keturunan ke-6 dari Sunan Giri, sana keturunan dari Keraton Jembrengit Enkasen. Gitu. Mengapa mereka sama-sama disebut Ratu Ibu? Katanya para pengamat, dua-duanya ini sama-sama memiliki beban sebagai penanggung jawab pemerintahan. Mengapa Ratu Ibu? Ketika tahun 624 Raden Praseno Benung jadi penguasa Madura Engki Karito akhir kuwi keraton Madegan umurnya masih 7 tahun deh. Karena masih 7 tahun siapa yang mengendalikan nasihat dari Ibu Jaya layak nih Ratu Ibu songkun Ratu Indonesia walaupun toh secara de facto secara de jure ya rajanya, tapi secara de facto di belakang itu ibunya mengatur strategi yang tahu. Demikian juga ketika Raden Praseno telah benar-benar dewasa dan punya istri, karena Raden Praseno tadi diangkat menantunya Sultan Mataram, Sultan Agung dengan menangannya, tapi tidak punya keturunan. Barulah setelah dengan Saifah Ambami. Saifah Ambami itu adalah putri dari Raden Ronggo, itu kuburannya di Pale, Pelaintar dan kuburan di Pale. Lah di situ ya, ini saya sampai ini yang ibadah itu saya ketawa. Di sana juga menjadi penasehat. Kenapa? Raden Praseno lebih banyak memberikan di Mataram. Beliau lah satu-satunya Raja Madura yang meninggal di Imogiri. Makanya mendapat gelar Pangeran Sidin Magiri. Pangeran Jalan kedua, Leka itu. Tapi Seto Kamal, Pangeran Seto Kamal. Jalan ketiga, Acaro itu sering kapal, Pangeran Seto Kamal. Pangeran Jakarta Sepak, iya. Itu Sito Eka, Sidingkap, karena meninggal di Kap Dekuk. Siding Gili itu ada Siding Gili. Benar Siding Gili. Sete Gili maksudnya. Oke, Sete Gili. Jadi kalau orang apa repot antara Seto dengan Sito. Sito itu pasti kalau Seto meninggal. Jadi mohon Pangeran Cakra 5 itu dapat sebutan Pangeran Seto Moki. Mengapa dia meninggal wafat pada waktu dia itu asodut? Bapaknya Resa, namanya Pangeran Seto Mukti. Di Mukti ini Pak Sojud lah maksudnya. Saya katakan pada teman-teman di Jawa itu, benar katanya Ikram Negara. Madura itu bukan sebuah pulau, tapi benua dalam artian secara bahasa Majas. Kenapa? Madura itu tahun 49 tahun 50 jadi sebuah negara. Pak Dr. ES. Ketika Republik Indonesia Serikat Madura menjadi sebuah negara, dan itu sutradaranya dan Van der Plas. Tidak mungkin suatu daerah itu disebut sebuah negara kalau tidak memenuhi syarat, mulai dari penduduk, wilayah, kemudian di situ apa? Lapangan kehidupan, SDA masih ada. Jadi misalnya Madura nih tadi, pulau yang dulunya hanya belasan ternyata satu seket ya. Bersuatu Topolo, walaupun tidak semuanya terbanding. Timur Sumeneb sampai dari Sakala. Sakala itu timur dulu ini. Sampai depan dari Makassar. Itu milik Sumeneb semuanya. Makan kakak Bhinneka. Yang benar Madura itu hanya menjadi sebuah provinsi tidak sulit sebetulnya. Yang yang mempersulit saya pikir Madura sendiri. Karena Sumeneb keberatan.
income PAD itu di situ dari gas bumi di Gerungan kok kan paling besar. Iya benar itu. Kalau sampai itu menjadi kabupaten tersendiri miskin sumber daya. Nah kalau sudah 5 kan gampang. Pasti maka seni kewibawaan bentarnya apa kewibawaan? Potensinya apa? Jadi nggak setuju ya kalau Madura provinsi. Saya kira seperti itu. Menurut saya Madura jadi provinsi oleh Madura. Kalau begitu Madura selalu tinggalan bawah. Di Madura itu memang saja ditinggal. Dibodoh-bodoh oleh fasilitas itu. Nah kalau tidak sekolah kita hijau sakit kecil memati kalau kerja matematika yang paling baru itu kan pembodohan. Banyak tuh, maksudnya pembodoh itu. Sehingga orang-orang Madura kurang memiliki peran di percaturan nasional. Kita baru lihat Pak Mahfud MD itu pun ngomong Pak Mahfud MD kesalahan. Dia orang profesional. Ketika dia gabung dengan Prabowo harus bagaimana sikap saya? Ketika gabung Pak Jokowi harus bagaimana? Urusan itu tepat. Hanya saja karena orang itu primordial, hanya orang itu kadang kita kok golongan itu. Kayak Jerman pun Pak Prabowo kalah, begini akan salah di benar deh. Cermat pun Pak Prabowo kalah banyak. Sehingga mereka tidak bisa berpikir secara positif. Mau kita ini orang-orang seni, kita ini orang guru kan harus kita objektif. Prabowo-nya bagus, tapi yang mendukung siapa? Orang yang sudah berbicara soal agama pasti padu dengan keberanian tidak ada, pada salah. Sudah. Betul. Orang yang betul nggak bohong. Makanya orang yang betul itu sering diperalat kita bongkar atau